Kabar bahagia, setelah disetujui Komisi 10 DPR RI, Tom Haye DKK bakal disumpah WNI pada 12 Maret, siap debut versus Vietnam. Hanya bisa pasrah. Vietnam ciut nyali lihat skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil apik di BRI Liga 1, Nadeo Argawinata layak dipanggil timnas Indonesia kontra Vietnam. Satu kabar baik, pertanda oleh Romain resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini. Kabar bahagia, setelah disetujui Komisi 10 DPR RI, Tom Haye DKK bakal disumpah WNI pada 12 Maret, siap debut versus Vietnam. Proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia sudah dapat persetujuan dari Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya, 3 pemain itu harus menunggu Kepres dan menjalani sumpah janji setia kewarganegaraan. 3 pemain tersebut antara lain Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Restu dari Komisi 10 DPR RI itu didapat lewat sidang yang digelar pada hari Kamis pagi hari ini. Pada rapat tersebut, ketiga pemain itu hadir dan mengikuti jalannya sidang. Mereka tidak hadir langsung di ruang sidang, akan tetapi secara daring lewat sambungan video. Ketiganya terlihat aktif memberi tanggapan. Saat mendapat pertanyaan dari anggota Komisi 10 DPR RI, Assalamualaikum, pertama saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih atas rapat ini dan semua yang sudah dilakukan, kata Ragnar Oratmangoen. Setelah rapat yang berjalan lebih dari 1 jam, Komisi X DPR RI akhirnya memberi persetujuan naturalisasi untuk 3 calon pemain timnas Indonesia. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama saudara Ragnar Antonius Maria Oratmangoen, Tom Jan Marinus Haye, dan Martin Vincent Paes. Demikian bunyi salah satu putusan sidang tersebut. Setelah mendapat restu dari Komisi 10, 3 pemain itu tidak lantas mendapat status WNI. Masih ada 2 tahapan penting yang harus dilewati, yakni keputusan Presiden dan pengambilan sumpah pewarganegaraan. Pengambilan sumpah akan dilakukan pada Selasa 12 Maret 2024 mendatang. Harusnya itu hari libur, tetapi ada pemahaman dari instansi terkait untuk membuka kantornya, kata Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali. Ada harapan agar Tom Haye dan kolega segera bisa membela timnas Indonesia. Sebab ketiga pemain diharapkan bisa bermain untuk timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Laga melawan Vietnam akan digelar pada 21 Maret 2024 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Namun batas akhir pendaftaran pemain untuk laga tersebut adalah pada 13 Maret 2023. Demi masa depan, Sintayong minta Nova Arianto cari pemain berkualitas di Timnas Indonesia U16, bukan titipan. Nova Arianto sudah bertemu Sintayong sejak didapuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U16. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan sang mentor meminta untuk mencari pemain berkualitas, bukan titipan. Nova mengungkapkan aporan terkait regulasi mulai dari metode latihan hingga kriteria pemain yang nantinya akan menjadi pemain Timnas Indonesia U16. Diakuinya, Coach Shin merespons baik paparan tersebut. Kami sudah bertemu dan diskusi terutama masalah regulasi yang saya buat di Timnas Indonesia U16, kata Nova Arianto. Terutama masalah tinggi badan, metode-metode latihan, dan Coach Shin cukup senang, sambung Nova. Nova juga membeberkan pesan yang diberikan Coach Shin kepadanya. Pria berusia 49 tahun itu mengaku diminta mencari talenta muda tanah air yang berkualitas, bukan menampung pemain-pemain titipan. Ada beberapa masukan untuk benar-benar mencari pemain yang berkualitas baik, bukan pemain-pemain titipan. Coach Shin pesan itu saja sih, ungkap Nova. Timnas Indonesia U16 akan menjalani agenda penting, yakni Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17. Piala AFF U16 2024 sendiri akan berlangsung di Indonesia yang kabarnya bergulir pada Juni. Misteri hilangnya nama Hernando Ari di skuad Timnas Indonesia dan munculnya nama Adi Satrio.
Munculnya beberapa nama pemain keturunan yang baru bergabung seperti Ragnar Oratmangon, Tom Haye, dan Jay Itzes memantik antusiasme publik yang semakin membumbung tinggi. Namun absensinya beberapa nama juga memancing perdebatan dan pertanyaan yang tak kalah sengit di kalangan supporter. Tak terkecuali tidak dimasukkannya nama kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi. Sebagai gantinya ada nama Adi Satrio yang juga tengah membara bersama PSIS Semarang ditunjuk untuk mengisi salah satu slot penjaga gawang bersama Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kiper utama Garuda di Piala Asia tersebut masih berada dalam proses pemulihan cedera bahu. Cedera bahu tersebut didapatnya kala ia membawa baju hijau memenangkan pertandingan kala menghadapi Bayangkara Football Club pada 5 Februari lalu. Ia berbenturan dengan pemain lawan Marcelo Herrera pada menit-menit akhir pertandingan yang memaksanya harus dibopong keluar lapangan. Dan berdasarkan pantauan dari laman YouTube Persebaya, diketahui Hernando sudah berlatih secara terpisah, tapi kondisinya masih mengkhawatirkan sehingga sampai hari ini ia masih belum kembali merumput ke arena. Sangarnya Marcelino Ferdinand di mata media Vietnam trigger menakutkan semua lawan timnas Indonesia. Seperti diketahui, duel timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dihelat pada 21 dan 26 Maret 2024. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan publik Vietnam jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Usianya masih sangat muda, salah satu pemain termuda di Piala Asia 2023 yang sukses mencetak gol di ajang tersebut. Bahkan The Tao tak segan memberikan pujian atas pandangannya terhadap sosok Marcelino sebagai trigger yang sangat berbahaya dari timnas Indonesia. Di usianya yang masih 19 tahun, Marcelino dinilai memiliki kecakapan dalam beroperasi secara luas dan punya kelebihan dalam hal penetrasi ke kotak penalti lawan. Bahkan aksinya di Piala Asia 2023 lalu diakui sukses membuat pelatih Vietnam, Philippe Troussier, terjebak dalam kebingungan. Bukan seorang striker, namun Marcelino Ferdinand selalu menjadi trigger yang sangat berbahaya bagi tim Indonesia, tulis The Tao. Kemampuannya beroperasi secara luas dan siap melakukan penetrasi ke area penalti membuat nama gelandang kelahiran 2004 ini patut diwaspadai seluruh lawan Indonesia. Berkarier di Liga Belgia, Marcelino Ferdinand sangat berpotensi menjadi gelandang tengah papan atas di Asia Tenggara. Pada laga melawan timnas Vietnam di Piala Asia 2023, gelandang ini membuat lini tengah pelatih Troussier sangat kebingungan, jelas The Tao. Kehadirannya di skuad sangat penting untuk pertandingan yang juga amat penting bagi kelanjutan nasib skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Vietnam menjadi harga mati yang harus diraih tim besutan Shin Tae-yong jika tak ingin mengakhiri perjuangan ke Piala Dunia 2026 lebih cepat. Ternyata ini penyebab Martin Paes tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia Endri Irawan menjawab misteri hilangnya nama Martin Paes dari skuad untuk duel lawan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini mengagetkan banyak pihak, mengingat 3 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi seperti Martin Paes justru dipanggil Shin Tae-yong. 3 pemain yang dimaksud adalah Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangon, dan Tom Haye. Sesuai jadwal, keempat pemain ini mengambil sumpah WNI pada Selasa 12 Maret 2024 saat ditemui oleh redaksi Bola Sport di Stadion Manahan Solo. Usai laga final Elite Pro Academy U20, Endri menyebut masalah administrasi yang membuat nama Martin Paes tak masuk skuad timnas Indonesia. Mungkin setelah dihitung-hitung, waktunya tidak cukup untuk mengurus administrasi Martin Paes. Mudah-mudahan laga selanjutnya bisa, ujar Endri Irawan Kamis kemarin. Memang jika berdasarkan masalah yang pernah dibahas medio bulan lalu, Martin Paes masih terkendala persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Di artikel itu tertulis, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Dalam hal ini, Martin Paes melanggar persyaratan di atas. Sebab ketika memperkuat timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 pada 15 November 2020,
Usia Martin Paes adalah 22 tahun, lewat 1 tahun dari batas yang ditentukan. Meski begitu, bukan berarti Martin Paes tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Masih ada celah bagi tim legal PSSI untuk meloloskan Martin Paes berseragam merah timnas Indonesia. Harapannya, proses Martin Paes dapat dikebut. Dengan begitu, ia dapat dimainkan saat timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 11 Juni 2024. Prediksi line up komplit versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 menanti duet Tom Haye dan Ivar Jenner. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru saja mengumumkan 28 pemain sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Dari 28 nama yang dipanggil, 4 diantaranya pertama kali disertakan ke timnas Indonesia. Mereka ialah Tom Haye, Nathan Jo, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Itzes. Kehadiran mereka otomatis memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam semakin besar berkat kehadiran nama-nama di atas. Lantas, formasi apa yang bakal digunakan Shin Tae-yong dalam laga nanti? Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nado Argawinata. Kiper Borneo FC ini dipercaya seiring belum pulihnya Hernando Ari dari cedera dan belum tersedianya Martin Paes untuk laga melawan Vietnam. Lanjut ke posisi 3 bek tengah ada Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. 3 tower ini tak hanya sulit dilewati dalam duel bola-bola bawah, tapi juga pertarungan di udara. Penyerang timnas Vietnam, Nguyen Tin Lin yang dikenal licin dan tangguh dalam bola-bola atas bakal mendapat hadangan serius dari nama-nama di atas. Selanjutnya, posisi wing back kanan ada Sandy Walsh dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Kemudian, kolaborasi Tom Haye dan Ivar Jenner di lini sentral sangat dinantikan. Lini depan timnas Indonesia yang diprediksi diisi Yaakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangoen dijamin bakal dimanjakan Tom Haye serta Ivar Jenner. Pantas, Shin Tae-yong coret 4 pemain yang bantu timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Lawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong mencoret 4 pemain yang membantu timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sebanyak 4 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Adam Alis, Dendi Sulistiawan, dan Saine Patinama. Dicoretnya nama-nama di atas tentu beralasan. Saine Patinama dan Hernando Ari sedang menjalani perawatan cedera. Sementara Adam Alis dan Dendi Sulistiawan tidak dipanggil karena memang kalah bersaing dengan nama-nama lain. Namun, Shin Tae-yong tidak khawatir setelah mencoret nama-nama di atas. Sebab pelatih 53 tahun ini telah memiliki pemain pengganti yang kualitasnya sama baiknya. Ketiadaan Hernando Ari diganti Shin Tae-yong dengan memanggil kiper PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio. Namun diprediksi bukan Adi Satrio yang menjadi kiper utama timnas Indonesia di laga nanti, melainkan Nado Argawinata. Selanjutnya, posisi Adam Alis digantikan pemain top dunia asal klub SC Heerenveen Tom Haye. Tom Haye diharapkan sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa 12 Maret 2023, sehingga dapat didaftarkan untuk laga melawan Vietnam. Untuk posisi yang ditinggalkan Saine Patinama, Shin Tae-yong memanggil Nathan Jo. Sama seperti Tom Haye, Nathan Jo juga akan mengambil sumpah WNI pada awal pekan depan. Terakhir, ketiadaan Dendi Sulistiawan digantikan winger Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen. Harapannya nama-nama yang dipanggil dapat menampilkan performa maksimal, sehingga membantu timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam. Hanya bisa pasrah. Vietnam ciut nyali lihat skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah resmi mengumumkan skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari daftar yang ada, jebolan Piala Asia 2023 menjadi andalan Shin Tae-yong. Selain itu, nama-nama baru juga muncul didominasi pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi.
Mereka adalah Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Ada juga Jay Itzes yang memang sudah menyandang status WNI dan bersyarat untuk membela skuad Garuda. Mereka semua berpotensi debut melawan Vietnam. Nah, melihat nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong, media Vietnam bak ciut nyali dengan ambisi besar tim Merah Putih untuk meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dilihat bahwa PSSI, Shin Tae-yong, dan Timnas Indonesia ingin menunjukkan ambisi besar untuk 2 pertandingan mendatang, dengan menurunkan skuad yang kuat dengan sederet pemain naturalisasi di Eropa. Tulis laporan The Tao. Tim dari 1000 pulau bertekad untuk meraih poin demi meningkatkan posisi mereka sekaligus membuka tiket lolos, sambung media Vietnam ini. Adapun laga Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar 2 kali pada 21 dan 26 Maret mendatang. Skuad Garuda akan melakoni laga kandang lebih dulu, baru setelah itu bertandang ke markas Golden State Warriors. Timnas Indonesia wajib menang jika ingin lolos ke babak berikutnya, karena saat ini menjadi juru kunci grup F babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan raihan 1 poin usai dihajar Irak dan ditahan imbang Filipina. Kabar baik, pertanda Ole Romanyi resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain Timnas Indonesia bulan ini. Semenjak akun Instagram @footballindonesia mengungkap bahwa Ole Romanyi eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab Ole Romanyi bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Ole Romanyi bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Bersama Utrecht musim ini, Ole Romanyi memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun hal itu wajar karena ini merupakan musim pertama Ole Romanyi bersama FC Utrecht sehingga membutuhkan masa adaptasi. Sementara musim lalu ketika masih memperkuat FC Emmen juga di Liga 1 Belanda, Ole Romanyi mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran penyerang grade A seperti Ole Romanyi sangat diharapkan dapat mengisi lini depan Timnas Indonesia. Terlebih jika Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketajaman Ole Romanyi sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Sejauh ini PSSI memang belum bersuara perihal pendekatan kepada Ole Romanyi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah dibidiknya. Namun sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di stories Instagramnya @ikiawan7. Ia menulis kata Ole, apakah ini pertanda Ole Romanyi bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada FIFA Matchday Maret 2024? Kredibilitas akun @ikiawan7 dalam memberi informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng. Akun ini juga salah satu yang pertama menginfokan Ragnar Oratmangoen bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sekarang harapannya banyak pesepak bola keturunan berkualitas mau memperkuat Timnas Indonesia, dibarengi dengan upaya PSSI memperbaiki kompetisi dan pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Empat pemain bek tengah ini jadi pesaing utama Justin Hubner di tim utama Wolverhampton Wanderers, nomor 1 kapten tim. Seperti diketahui, masa depan Hubner sempat menjadi teka-teki tatkala namanya sudah hilang dari daftar pemain Wolverhampton U21. Ada banyak spekulasi pemain kelahiran Den Bosch, Belanda itu akan pindah tim. Namun akhirnya teka-teki masa depan Hubner terjawab. Ia promosi ke tim utama Wolverhampton yang berlaga di Liga Inggris. Namanya juga sudah masuk ke laman resmi Premier League dan diketahui akan mengenakan nomor punggung 67. Beberapa tahun berkutat di level U21 hingga menjadi kapten, akhirnya Hubner bisa promosi ke tim utama. Dengan begitu, ia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Kendati demikian, langkahnya dipastikan tidak akan mudah. Pasalnya, Hubner harus mengalahkan 4 bek tengah lainnya agar bisa mendapat menit bermain di tim utama. Siapa saja? Pemain pertama adalah Craig Dawson. Pemain yang baru dibeli dari West Ham pada Januari 2023 ini dengan cepat mengambil posisi bek tengah utama Wolves. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya yang sudah sangat mumpuni.
Akurasi umpan yang sangat bagus juga menjadi kelebihan lain yang dimilikinya. Namun melihat usianya yang sudah berkepala 3, tidak menutup kemungkinan dirinya dapat tergusur di musim depan. Berikutnya ada nama pemain asal Portugal Toti Gomes. Pemain berusia 25 tahun ini juga akan menjadi saingan yang sangat berat. Terlebih posisi yang dimainkannya sama persis dengan yang dimainkan Hubner. Diketahui Gomes bisa bermain sebagai bek tengah sebelah kiri maupun bek kiri. Oleh karena itu melampauinya adalah keharusan bagi Hubner untuk mendapat menit bermain. Ketiga ada Santiago Bueno yang menjadi sosok pertama yang harus dilangkahi. Pasalnya pemain yang direkrut dari Girona di awal musim ini lebih banyak duduk di bangku cadangan. Oleh karena itu sebelum merebut jam terbang dari yang lain, Hubner mesti lebih dulu menyingkirkan Bueno. Sang pemain merupakan pilihan pertama sebagai pelapis oleh pelatih Gary O'Neil. Terakhir ada Maximilian Kilman yang masih terbilang muda, yakni 26 tahun. Posisinya juga semakin kokoh karena menjadi kapten di musim ini. Bermain dengan tim utama sejak 2018, Kilman selalu menjadi pilihan di lini bertahan Wolves. Oleh karena itu pemain asli Inggris ini akan menjadi saingan terberat Hubner untuk mendapat menit bermain. Tak mau kasih kendor, 3 wonderkid timnas Indonesia yang diwaspadai Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 pemain muda timnas Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari media Vietnam karena dianggap bakal mengancam Golden Star Warriors di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam akan bentrok dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini bakal dijalankan 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Jelang pertandingan ini, lini serang timnas Indonesia dianggap tidak kuat. Walau begitu, ada 3 pemain muda yang diwaspadai. Indonesia bukan tim dengan serangan kuat. Namun gaya menekan tinggi yang dilakukan Shin Tae-yong membuat setiap posisi di tim berpotensi mencetak gol. Tentu skuad Garuda punya penyerang yang berkualitas, tulis laporan The Tao. Lantas siapa saja wonderkid timnas Indonesia yang diwaspadai oleh media Vietnam tersebut? Pertama adalah Marcelino Ferdinand. Meski berposisi asli sebagai gelandang, ia dianggap motor serangan tim merah putih. Pasalnya gelandang berusia 19 tahun ini punya daya jelajah yang tinggi. Marcelino pun banyak masuk ke kotak penalti seperti gol yang dicetak lawan Irak di Piala Asia 2023. Bukan seorang striker, tapi Marcelino selalu jadi pemicu yang sangat bahaya bagi tim Indonesia. Kemampuan beroperasinya secara luas dan siap melakukan penetrasi ke arena penalti membuat dirinya patut diwaspadai seluruh lawan Indonesia, tulis laporan itu. Kemudian ada Hoki Caraka. Striker yang bermain di PSS Sleman ini diketahui punya postur yang mumpuni. Selain itu, usianya yang masih muda juga cukup impresif karena sudah mendapatkan kesempatan dari Shin Tae-yong. Kelebihan Hoki Caraka sendiri disebut bagus dalam mencari ruang dan menempatkan diri di posisi yang baik untuk mencetak gol dari kaki atau kepalanya. Terakhir ada Rafael Struijk yang jadi andalan sebagai striker tengah timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia memiliki kecepatan dan suka berduel. Permainan ngototnya akan menyusahkan bek Golden Star Warriors baik dari umpan rendah atau bola-bola atas. Tampil apik di BRI Liga 1, Nadeo Argawinata layak dipanggil timnas Indonesia kontra Vietnam. Nadeo Argawinata terus mencatat rekor apik di BRI Liga 1-2 musim ini. Kiper utama Borneo FC ini bisa jadi alternatif terbaik bagi Shin Tae-yong untuk mengawal gawang timnas Indonesia yang akan menjamu Vietnam di kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026 di Stadion GBK Jakarta, 21 Maret mendatang. Apalagi Hernando Ari yang selama ini jadi pilihan utama di skuad Garuda masih bergelut dengan cedera. Bahkan Hernando telah absen 3 pertandingan yang dijalani Persebaya. Posisinya di bawah Mistar digantikan Andika Ramadhani. Jika Nadeo Argawinata benar-benar mengambil alih peran Hernando Ari, maka ini buah dari kesabarannya. Setelah pada Piala Asia Qatar lalu, Nadeo yang menjadi pemain terakhir bergabung di timnas Indonesia sama sekali tak pernah diturunkan oleh Shin Tae-yong. Padahal Nadeo telah memainkan seluruh laga Borneo FC hingga pekan ke-27 lalu. Rapor penampilannya pun tak main-main. Dia hanya kebobolan 19 gol dengan 12 clean sheet.
Nado juga menempatkan dirinya sebagai kiper lokal dengan penyelamatan terbanyak, yakni 90 kali. Dia berada pada urutan ketiga di bawah 3 kiper asing seperti Adilson Maringa Bali United, Sonny Stevens Dewa United, dan Schwarzer Garcia Arema FC. Borneo FC Samarinda tidak terhentikan di BRI Liga 1. Tim berjulukan Pesut Etam itu melesat sendirian di singgasana klasemen sementara. Hingga pekan ke-36 BRI Liga 1, Borneo FC membukukan 60 poin dari 26 pertandingan. Pesut Etam unggul 15 angka dari pesaing terdekatnya, Persib Bandung. Namun kontribusi Borneo Football Club di Timnas Indonesia masih terbatas. Hanya 2 pemain Pesut Etam yang dipercaya masuk skuad di Piala Asia 2023 Qatar. Padahal, terdapat sejumlah pemain Borneo FC yang bermain konsisten dan menonjol pada musim ini dan dirasa layak untuk diberikan kesempatan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong.